Dia adalah Profesor Chen, seorang dosen yang mengajar di Universitas Ibu Kota. Hari itu, Profesor Chen berangkat kerja seperti biasa. Istri membekali sekantong cemilan dendeng kepadanya. Tempat tinggalnya berada tak jauh dari kampus. Setiap hari beliau berangkat kerja menggunakan kereta gantung. Pada masa itu, kereta gantung masih merupakan salah satu alat transportasi bagi penduduk setempat. Saat segerombolan dosen melakukan penelitian ke suatu daerah yang sudah kosong permukiman penduduk setempat, tiba-tiba mobil rem mendadak akibat melihat seekor anak guguk. Dia diam di bawah kolong mobil. Profesor memancing guguk keluar dengan sebuah keping dendeng. Guguk pun berhasil keluar. Profesor Chen pun membawa si anak guguk keliling di sekitar. Siapa tahu masih ada warga yang belum pindah habis. Namun, tak seorang pun yang bisa dijumpai di situ. Akhirnya profesor pun membawa si guguk balik. Begitu sampai kampus, guguk diletakkan di dalam kantor dengan sangat hati-hati. Profesor kemudian bergegas ikut meeting. Tapi sewaktu di ruangan meeting, profesor gak bisa tenang. Dia terus kepikiran si anak guguk itu. Profesor izin sama atasan mau cepat pulang. Dia buru-buru beri pidato singkat. Lalu ke kantor. Ternyata benar. Si guguk sudah berlari ke sana kemari menjatuhkan barang. Dia pun kemudian dibawa pulang. Sepanjang perjalanan, dia diam di dalam tas profesor. Istri jaga warung di rumah. Dia selalu bermain mahjong hingga sore hari. Biasanya begitu sore tiba, dia langsung bergegas masak untuk menyambut kepulangan sang suami. Tapi hari itu profesor tak seperti biasanya. Begitu sampai di rumah, dia segera naik ke loteng. Diam-diam dia ambilin air minum buat si guguk. Dan sediain kardus yang beralaskan koran dan kain untuk tempat tidurnya. Tapi namanya guguk. Dia pasti penasaran dan gak mungkin diam di satu tempat. Saat mau makan malam, terdengar suara kaing. Rupanya si anak guguk terguling ke bawah tangga. Hal ini kepergok si anak cowok. Dia pun segera lapor pada emaknya. Istri tak suka sama guguk. Dulunya waktu kecil dia pernah digigit. Jadi sampai sekarang dia masih agak trauma. Istri ngomel-ngomel suaminya gak peduli dengannya. Profesor berusaha menceritakan kronologis menjumpai anak guguk yang kasihan ini. Dia memelas agar istri bisa beri pengertian. Walau hanya sementara waktu saja. Profesor terlihat begitu sayang pada anak guguk. Dia memberikan mainan boneka agar si guguk tak kesepian. Besoknya, loteng sudah berantakan. Mainan mahjong istri jatuh kemana-mana. Profesor memungut sebuah batu mainan berangka 8. Dia pun kemudian menamakan si guguk sesuai nama batu itu, yaitu Patong. Mereka pun mulai pasang flyer di mana-mana supaya ada yang mau adop Patong. Tak nyangka, baru saja flyer dipasang, Patong sudah langsung diangkut orang. Profesor terlihat tak tenang. Dia khawatir si guguk ketemu orang jahat. Kata istri Patong baru saja dibawa pergi. Harusnya masih belum jauh. Asal tahu saja, penduduk setempat doyan makan daging guguk. Profesor segera mengejar ke arah situ. Sesuai dugaannya, Patong diikat di depan kios tukang penggal. Orang yang tadi ngaku mau adop, ternyata malah mau memakannya. Tanpa berpikir panjang, profesor pun diam-diam mendekati kios itu. Tanpa sepengetahuan si tukang penggal, profesor memutuskan tali rafia dan menyembunyikan Patong ke dalam jaketnya. Dia pun langsung kabur ke rumah. Semenjak itu, istri tak berani lagi asal memberikan guguk pada orang. Setiap orang yang mau adop, istri mencatat semua informasi dengan lengkap layaknya sedang sensus penduduk. Tapi, terlalu tinggi standar profesor. Si Anu tak boleh. Si Anu juga tak boleh. Lama-lama istri pun lelah. Tak sengaja dia melontarkan kata-kata yang agak kasar kepada suami. Profesor pun memperlihatkan wibawanya sebagai kepala rumah tangga. Selama ini dia tak pernah sekalipun melarang hobi istri dan anak. Sekarang dia juga tak mau tahu. Pokoknya dia ingin memelihara si guguk. Titik. Seumur-umur istri belum pernah melihat sang suami begitu emosi. Akhirnya dia terpaksa mengalah. Setahun kemudian, anak cewek menikah. Patong juga sudah melebur ke dalam keluarga. Kini dia sudah semakin pintar. Bisa disuruh-suruh. Seperti bawain baju kotor profesor ke tempat cuci. Pagi itu sebelum berangkat kerja, profesor pesan agar Patong bisa baik-baik saja di rumah. Begitu pintu ditutup, si guguk segera menyelinap keluar melalui pintu lain. Diam-diam sepanjang perjalanan itu, dia mengikuti majikan dari belakang. Sesekali dia terlena oleh suara lonceng dekat rumah. Begitu profesor tiba di stasiun dan siap-siap mau naik kereta, tiba-tiba terdengar suara gonggongan Patong. Profesor terpaksa keluar dari kereta lagi. Dia pun kemudian menggendong guguk keluar dari stasiun. Karena binatang tak diperbolehkan berkeliaran di situ, profesor kemudian mengusir Patong. Tapi si guguk tak mau pergi. Terpaksa profesor menggambar sesuatu di koran. Lalu pesan padanya harus serahkan koran itu pada majikan wanita. Patong turuti perintah. Dia langsung berlari pulang. Sesekali dia terkecoh melihat mainan di pinggir jalan. Tapi begitu sadar, dia terus menjalankan perintah sang majikan. Koran itu diberikan pada majikan wanita. Begitu dibuka, rupanya ada gambar batu mainan mahjong berangka 8. Istri tahu maksud sang suami. Patong dari dulu takut pada majikan wanita. Oleh karena itu, profesor minta istri tegas memarahi Patong. Sehingga, si guguk tak berani kemana-mana. Diam di rumah saja. Namun sore hari tiba, Patong kembali berlari ke stasiun lagi. Bapak penjual koran terheran-heran melihat si guguk balik lagi. Sesampainya di depan pintu stasiun, dia bahkan rebut tempat dengan seorang kuli angkat. Patong sengaja memilih tempat duduk yang persis di depan pintu stasiun, agar bisa melihat profesor dengan jelas. Setelah hari itu, Patong tak pernah sekalipun absen mengantar dan menjemput profesor. Hingga suatu hari, stasiun tutup setengah hari karena masa pemeliharaan. Oleh karena itu, profesor pulang dengan taksi. Malam itu ada pertandingan bola yang seru. Setelah pertandingan selesai, profesor baru sadar kalau Patong tak ada di rumah. Jangan-jangan, profesor tersentak.
Begitu tiba di stasiun, gelap-gelap Patong masih duduk manis memandang ke arah pintu stasiun. Siapapun yang melihat pemandangan ini pasti meleleh hatinya. Hari itu rumah mati lampu. Cuaca yang panas membuat semua orang merasa gerah. Melihat guguk kepanasan, Profesor membawa dia berenang di sungai. Baik manusia maupun binatang. Jika kita bisa bersama dengan orang tercinta, hal-hal yang simpel pun terasa begitu bahagia. Waktu berjalan dengan cepat. Anak cowok merantau ke ibu kota. Rumah semakin sepi. Suatu hari, Profesor bertugas dinas keluar kota selama beberapa hari. Dia berpesan pada istri agar menjaga Patong gak ke stasiun. Dia takut si guguk tetap menunggu di situ. Begitu Profesor melangkah pergi, Patong menyelinap dan mengejar dari belakang. Saat Profesor melihat kedatangannya, dia pun memberikan koran layaknya seperti biasa. Entah kenapa hari itu Profesor punya perasaan khawatir. Begitu juga dengan Patong. Dia biasanya langsung pulang. Hari itu dia balik lagi ke stasiun. Dia terobos masuk dan sempat melihat Profesor pergi dengan kereta gantung. Patong menggonggong seakan-akan membilangkan jangan pergi. Saat Profesor tengah melakukan penelitian di kapal, dia merasa tak enak badan. Beliau pun kemudian kolaps dan meninggal dunia. Berita kematian ini membuat sang istri syok. Malamnya Patong berlari ke stasiun. Bapak penjual koran ikut merasa pilu. Dia menemani Patong hingga malam sepi tak ada satu orang pun di stasiun. Si guguk pun dijemput pulang oleh anak cewek Profesor. Besoknya Patong kembali ke stasiun lagi. Dia setia duduk di tempat biasa walau hujan turun sekalipun. Bapak penjual koran meminjamkan payung padanya. Beberapa bulan kemudian, majikan wanita ikut anak cowok pindah ke ibu kota. Di sana gak boleh bawa peliharaan. Patong kemudian pun ikut anak majikan yang cewek. Mereka tinggal di rumah susun yang agak jauh dari stasiun. Patong melihat pintu tak tutup rapat. Dia pun punya kesempatan kabur. Melihat kereta gantung dari jauh, Patong rindu pada almarhum Profesor. Dia berlari sekuat tenaga menuju rumah lama. Tiba di sana, rumah sedang dihancurkan untuk pembangunan. Dia kemudian berlari ke stasiun. Bapak penjual koran menemani hingga dia dijemput keluarga. Semenjak itu, Patong semakin dikurung ketat. Lama-lama si guguk pun jadi stres. Dia porak-porandakan seisi rumah. Pulang-pulang, si majikan terkejut bukan main. Akhirnya Patong pun diberikan pada orang lain. Begitu dia pergi naik pickup. Di tengah jalan, Patong cari kesempatan kabur. Dia kerahkan sekuat tenaga untuk berlari ke stasiun. Kakinya lelah, kuli angkat kasihan melihatnya. Bapak penjual koran heran mengapa Patong balik lagi. Seperti biasa, dia duduk menunggu dengan setia. Walau yang ditunggu sudah gak mungkin pulang. Suasana semakin pilu ketika malam hari tiba. Stasiun sudah tak ada lagi satu sosok pun. Bapak penjual koran kasihan padanya. Dia meniru gaya mendiang memberikan koran dan suruh si guguk pulang. Patong mengikuti perintah itu. Kini rumahnya sisa puing-puing saja. Tapi mainan boneka pemberian Profesor masih di situ. Setidaknya itu bisa mengobati sedikit rasa rindunya. Besok paginya, Patong berangkat lagi. Dia melewati sungai dan meraung sedih. Teringat masa-masa indah bersama Profesor. Sesampainya di stasiun, Patong menunggu di tempat duduk biasa. Tiba-tiba datang segerombolan anak-anak menembakkan pistol air padanya. Si kuli gak sampai hati melihat Patong dibuli. Dia pun membantu mengusir anak-anak itu, lalu mengelap badan Patong yang kucel, dan memberi makan cemilan sosis padanya. Hari-hari dilewatinya luntang-lantung di area sekitaran stasiun. Dia mengenang mainan warna-warni di tepi jalan. Jalan yang pernah dia lalui bersama majikan. Tetangga sekitaran rumahnya pun kini sudah rata. Semua yang dia ingat sekarang telah berubah total. Hanya hatinya tak pernah sekalipun berubah. Dia menunggu dari tahun ke tahun di depan pintu stasiun. Si kuli yang dulunya sempat pergi merantau, kini sudah pulang kampung dengan membawa hasil yang lumayan. Dia cerita rencana hidupnya pada Pak Tong sambil membawakan oleh-oleh dari kota. Stasiun dirombak. Kereta gantung sudah tidak lagi menjadi alat transportasi umum, melainkan objek wisata. Tiba di tahun ke-10, Patong pun telah menjadi guguk tua. Dia sudah gak bisa berlari-lari seperti dulu. Suatu hari, istri Profesor Pulkam beserta anak cowoknya. Tak sengaja dia mendengar nama Patong dipanggil. Majikan wanita langsung tersentak. Matanya terasa agak panas. Jangan-jangan ini guguk mereka. Istri dan anak Profesor sedih mengetahui Patong selama ini masih menunggu majikan di stasiun. Bapak penjual koran memberikan sebuah koran pada Patong. Sebagian rumah situ sudah diratakan. Jadi hanya Patong yang tahu jalan pulang. Begitu mereka masuk rumah, Patong pun menghelakan napas terakhir. Tumpukan koran yang tinggi telah menjadi bukti kesetiaannya pada Profesor. Juga pada rumah ini. Cerita ini ditutup dengan ending yang bahagia. Patong kembali lincah seperti waktu kecil. Dia berlari naik ke loteng, membawakan mainan boneka kesayangannya. Profesor menjemput Patong menggunakan kereta gantung. Mereka pun happy ending berangkat ke surga. Film ini diangkat dari sebuah kisah nyata. Pada tahun 1923, seekor guguk jenis Akita yang bertubuh besar diberi nama Hachiko oleh Profesor Hidesaburo Ueno. Hachiko dibeli dan dipelihara oleh Profesor Ueno. Dia tiap hari mengantar dan menjemput majikan kerja di stasiun Shibuya. Hingga suatu hari, Profesor mengalami pendarahan otak saat mengajar kuliah di kelas. Beliau pun meninggal, dan tak punya kesempatan pulang dengan kereta tempat Hachiko menunggu. Oleh karena itu, Hachiko terus menunggu dan menunggu. Masyarakat setempat sangat respek pada kesetiaan Hachiko. Kisahnya bahkan dituangkan ke dalam buku pelajaran sekolah guna memberi contoh pada anak-anak, arti sebuah kesetiaan dan balas budi. Dan pada tahun 1935 Hachiko menghalakan nafas terakhir. Kematiannya telah menjadi simbol kesetiaan nasional. Dan untuk mengenang kisah indah yang menyedihkan ini, monumen Hachiko sedang bersama dengan Profesor Ueno didirikan tepat berada di stasiun Shibuya.